Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5 semuanya? Hari ini kita masih belajar di tema 7, subtema 3 atau minggu ketiga, yaitu Mupel Bahasa Indonesia, yaitu tentang surat undangan. Nah, kita lihat di sini di layar video kamu. Apa itu surat undangan? Ya, surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Ada 3 jenis surat undangan ya, ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama adalah undangan resmi, yang kedua undangan setengah resmi, yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Ibu Dian ulangi, surat undangan, Ibu Dian ulangi ya. Surat undangan itu adalah surat, tahu kan surat yang berisi pemberitahuan atau permintaan. Ingat, yang berisi apa surat undangan? Pemberitahuan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara. Jadi itu ya surat undangan. Ada 3 jenisnya, apa aja tadi? Undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Kita bisa lihat di sini. Undangan resmi. Nah, undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Jadi itu ya, biasanya undangan resmi itu untuk kepentingan kedinasan. Contohnya apa? Contohnya surat pemberitahuan pengambilan rapot. Nah, itu ya. Kemudian misalnya dari sekolah untuk orang tua. Jadi itu namanya surat resmi. Kemudian ada surat setengah resmi. Apa itu surat setengah resmi? Undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Jadi itu undangan setengah resmi. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah surat tidak masuk sekolah. Misalnya kamu tidak masuk sekolah, kemudian kamu mengirim surat kepada wali kelasnya. Itu adalah surat undangan setengah resmi atau surat tidak masuk kerja, itu ya. Kemudian surat undangan tidak resmi. Nah, ini ya, undangan yang mengatasnamakan perorangan pribadi yang ditujukan untuk perorangan pula, untuk kepentingan perorangan ya. Jadi kalau undangan resmi tadi untuk kepentingan kedinasan atau sebuah organisasi kedinasan atau sebuah instansi, kalau tidak resmi itu untuk kepentingan perorangan. Apa contohnya? Surat undangan pesta ulang tahun, pesta kinatan, atau pesta pernikahan. Jadi itu ya, ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Itu ya contoh yang tidak resmi tadi, undangan ulang tahun, undangan pesta pernikahan, undangan untuk sunatan misalnya, itu ya. Oke, baik. Selanjutnya bagian-bagian dari surat. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti juga kita akan praktek membuat surat. Nah, bagian surat itu ada 3 bagian. Apa yang pertama? Ada 3 bagian ya. Yang pertama itu apa? Kepala surat ya, kepala surat. Kemudian isi surat. Kemudian ada penutup surat. Jadi ingat, ada 3 bagian surat. Yang pertama kepala surat, isi surat, penutup surat. Nah, kita lihat contohnya langsung sini. Nah, kepala surat terdiri atas logo atau lambang instansi ini ya. Nama instansi, alamat instansi, tanggal surat, nama dan alamat tujuan surat. Kemudian salam pembuka. Jadi ini adalah kepala surat yang terdiri dari. Kemudian setelah kepala tadi ada apa? Ya, ada isi surat. Isi surat
surat ini terdiri dari apa aja isi surat ini? Nah, ada waktu pelaksanaan kegiatannya. Nah, kapan sih acara itu dilakukan, tanggalnya, tempatnya di mana. Jadi itu ya. Kemudian ada yang ketiga itu bagian surat ada penutup surat. Apa penutup suratnya? Terdiri atas ada salam penutup, nama pembuat surat, dan biasanya juga kadang-kadang ada tanda tangan ya. Jadi ini contohnya undangan resmi ya. Jadi ini contoh undangan resmi. Tadi kan bagian surat itu ada 3. Yang pertama ada kepala surat. Kita lihat ya. Yang pertama itu kepala surat, yaitu kemudian ada isi surat, kemudian ada penutup surat. Nah, kita lihat nih contoh kepala surat. Pemerintah daerah, katanya kepala surat tadi terdiri dari apa? Logo atau lambang instansi. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini adalah logonya atau lambang instansi. Nah, biasanya kalau surat undangan pengambilan rapot ada kan logo biruninya di sini ya. Kemudian ini nama instansinya, alamat instansinya, kemudian nama dan tujuan surat tersebut ditujukan kepada siapa. Nah, ini termasuk dari kepala surat. Jadi ini ya, kepala surat. Kita lihat ya. Kemudian salam pembuka. Nah, ini pembuka surat juga masih termasuk kepala surat ya. Salam pembuka. Nih, dengan hormat atau biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu. Kemudian isi surat. Ingat isi surat tadi ada apa di isi surat tadi? Ada waktu pelaksanaan kegiatan, ada hari, tanggal, waktu, dan tempat. Kita lihat di sini contohnya. Nah, kita lihat di isi surat ada waktunya kan? Waktunya kapan, harinya hari apa, tempatnya apa, keperluan undangannya itu untuk apa. Misalnya undangan untuk ngambil rapot, nah keperluannya mengambil rapot semester 2 misalnya, seperti itu. Kemudian yang ini penutup surat. Nah, ini ya, lihat bagiannya. Oke, sekarang yang ini adalah penutup surat. Kan ada 3 bagian surat tadi, yang ini adalah penutup surat. Nah, jangan lupa di penutup itu ada kata-kata penutup. Demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Itu contohnya ya. Kemudian ini adalah tempat dan tanggal surat beserta siapa yang pembuat suratnya, tanda tangannya. Itu ya. Jadi Ibu Dian ulangi, surat itu ada 3 bagian. Yang pertama apa? Kepala surat. Yang kedua isi surat. Yang ketiga adalah penutup surat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh undangan setengah resmi. Bu, pindah di sini dulu ya. Nah, contoh undangan setengah resmi ini ditujukan untuk siapa ini? Sudah saudara Sumardi ya, untuk perorangan katanya undangan setengah resmi. Kita lihat nih, ada ini ya, ini kepala suratnya, kemudian ini isi suratnya, dan ini adalah penutup suratnya. Oke, sekarang ini contoh undangan setengah resmi ya. Kemudian nah itu ya, kepala surat di crop. Nah, isi suratnya ini hampir sama dengan yang surat resmi ya, tapi kalau undangan setengah resmi itu dia tidak ada kop suratnya. Sedangkan kalau undangan resmi itu ada kop surat yang di atasnya itu, yang ada logonya itu ya, kop surat namanya. Nah, ini penutup. Jadi ingat bagian surat itu ada 3, ada kepala surat, ada isi surat, kemudian ada penutup surat. Kita lanjut. Undangan tidak resmi. Nah, ini contoh undangan tidak resmi. Ini contohnya undangan ulang tahun. Tadi kan ada undangan pernikahan, undangan hinatan atau sunatan ya.
Nah, atau undangan akikahan. Nah, ini adalah contoh undangan tidak resmi dari orang ditujukan oleh perseorangan atau mandiri ya. Tuh, contohnya undangan teman-temanku yang baik datang ya. Jadi kalau undangan tidak resmi itu dia bebas bentuknya, desainnya pun bebas, dibuat semenarik mungkin untuk supaya orang-orang berminat datang ke acara tersebut. Tetap sama, ada kepala suratnya ya, yang ini kepala suratnya ya. Kemudian ada isi suratnya tentang harinya kapan, tempatnya di mana, tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, itu ya isi surat. Kemudian keperluannya apa, undangan misalnya undangan ulang tahun atau undangan apa. Kemudian juga tetap ada penutup surat, ada kata penutup dan nama yang mengirim surat. Siapa yang mengirimnya? Rahmadinia. Ini contohnya ya. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, itu ya pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat. Ingat, ada surat resmi, surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Baik, alhamdulillah, itu saja pembelajaran bahasa Indonesia tema 7, subtema 3 kita pada hari ini. Semoga teman-teman anak-anak semua dapat tahu ya apa aja bagian-bagian surat, jenis-jenis surat, tahu setelah belajar subtema 3 bahasa Indonesia ini. Baik, Ibu Dian ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ila liqa.